Kemampuan psikis. Saat kita mengalami kebangkitan spiritual, getaran kita akan menjadi tidak stabil. Banyak jiwa mengalami gejala kebangkitan yang berbeda-beda seperti merasa kelelahan, sering mengantuk, alergi di kulit, sakit pada bagian tubuh tertentu, dan lainnya. Menyeimbangkan energi penting untuk dilakukan karena kita harus meninggalkan pola yang lama atau vibrasi yang rendah untuk meningkatkan kesadaran kita. Olah tubuh seperti melakukan olahraga, olah batin, serta meditasi adalah cara yang ditempuh banyak orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Hal ini dirasakan secara intuitif sebagai jalan untuk membersihkan penyumbatan energi karena secara alami kita mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ketika kita menjalani praktik spiritual tersebut, kita akan merasakan hal yang berbeda dengan diri kita. Kita yang tadinya terlibat dengan banyak kebisingan dunia luar, menemukan keheningan dalam diri dan mampu berkomunikasi dengan diri kita yang lebih tinggi atau kesadaran ilahi kita. Ketika menemukan keheningan dalam pikiran kita, maka kita bisa membuka pintu kemampuan psikis yang selama ini dorman selama berabad-abad di DNA kita. Kita yang tadinya melihat dunia hanya dengan menggunakan panca indera, akhirnya memahami bahwa ada dimensi lain yang hanya bisa dilihat menggunakan mata ketiga atau mata batin kita. Selama ini umat manusia diliputi dengan kesalahpahaman, di mana terbukanya mata ketiga bermakna mereka memiliki kemampuan supra atau supernatural, yaitu memiliki kemampuan melihat roh halus atau hantu. Hal ini menyebabkan ketakutan bagi banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Mereka beranggapan dengan terbukanya mata ketiga, akses untuk dapat melihat makhluk halus dengan wujud yang mengerikan akan terbuka. Ini tidaklah benar. Kemampuan untuk melihat makhluk halus tidak dimiliki oleh semua orang. Hal ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki misi tertentu di bumi, di mana kemampuan melihat makhluk halus atau makhluk astral adalah salah satu bagian dari misi tersebut. Maka, janganlah takut terhadap makhluk halus atau makhluk astral. Kita memiliki kehendak bebas, di mana kita bisa memilih untuk dapat atau tidak dapat melihat mereka. Ingatlah bahwa banyak dimensi lain yang tidak terlihat. Dunia fana atau fisik yang kita tempati hanyalah salah satunya. Kita tak berhak untuk menyatakan kepemilikan akan dunia ini. Semuanya hidup berdampingan. Begitu pula makhluk halus yang tinggal di dimensi mereka sendiri. Kemudian, seperti apakah kemampuan psikis yang dapat kita akses ketika mata ketiga atau mata batin kita terbuka? Komunitas spiritual dunia mengelompokkan kemampuan tersebut menjadi 4, yaitu clairvoyance, clairaudience, clairsentience, dan claircognizance. Kata clair berasal dari bahasa Prancis yang bermakna jernih. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan psikis tersebut adalah kejernihan dari batin kita. Kemampuan psikis yang pertama adalah clairvoyance. Clairvoyance bermakna melihat dengan jernih. Melihat dengan jernih di sini bukanlah menggunakan mata kita, namun dengan mata batin atau mata ketiga kita. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk memvisualisasikan kejadian dengan begitu jelas. Ciri yang pertama dari clairvoyance adalah kita mampu membayangkan kejadian di masa lalu dengan begitu jelas. Kita mampu mengingat lokasi, situasi, serta orang-orang yang berada dalam ingatan masa lalu tersebut. Ciri yang kedua adalah kita mampu mengingat mimpi kita dengan jelas, seperti mengingat bagaimana warna, tekstur, kedalaman, dan detail lain dalam mimpi yang kita alami. Ciri yang ketiga adalah kita memiliki imajinasi yang begitu jernih. Kita sangat sensitif terhadap gradasi atau perubahan warna dan dapat mendeskripsikan imajinasi kita dengan begitu nyata. Tidak jarang orang-orang yang memiliki kemampuan psikis ini akhirnya berkarir sebagai seorang seniman, arsitek, atau desainer. Karena bahkan sebelum mengalami kebangkitan spiritual pun, mereka secara alami atau intuitif mampu mewujudkan imajinasi mereka ke dalam bentuk fisik. Kemampuan psikis yang kedua adalah clairaudience, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan jernih. Ciri dari kemampuan ini adalah dapat membaca pikiran orang lain. Secara intuitif kita mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh orang lain
tanpa mereka harus bercerita panjang lebar. Ciri yang kedua adalah sensitivitas akan suara. Banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual memiliki pengalaman di mana indera pendengaran mereka naik secara drastis. Kejernihan pikiran mereka membuat mereka mampu mendengar suara dengan getaran yang begitu rendah atau terlalu tinggi yang tadinya tidak dapat didengar oleh manusia. Terbukanya kemampuan ini biasanya menyebabkan orang yang mengalami kebangkitan spiritual merasa lelah dengan kebisingan atau tidak ingin berada di tempat yang berisik. Ciri yang ketiga dari clairaudience yaitu dapat mendengar higher self atau kesadaran ilahi dengan jelas. Biasanya hal ini terjadi saat berdialog dengan diri atau di dalam mimpi. Kita mendengarkan pesan-pesan tertentu yang kemudian akan kita ingat di saat kita terbangun. Beberapa kesaksian dari orang yang mengalami kebangkitan spiritual menyatakan bahwa mereka mendapatkan kata kunci di dalam mimpi mereka, di mana saat mereka terbangun, mereka akan mencari makna dari kata kunci tersebut. Tidak jarang kemudian kata kunci tersebut membuka informasi yang lebih luas tentang kesadaran diri mereka. Kemampuan psikis yang ketiga adalah claircognizance, yang artinya kemampuan mengetahui dengan jernih. Beberapa orang terlahir dengan kemampuan ini tertanam di dalam diri mereka. Sebelum mengalami kebangkitan spiritual, mereka sudah memiliki imunitas spiritual di mana mereka mengetahui kebohongan dari orang lain maupun yang beredar di publik. Kemampuan yang tertanam sejak lahir ini biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan misi membawa perubahan di bumi, sehingga hal ini penting agar mereka tidak terjebak dalam permainan kebohongan di Matrix. Ciri dari kemampuan ini adalah melihat keselarasan ide dengan eksekusi. Banyak orang berakhir dengan kekecewaan akibat ekspektasi, namun kemampuan psikis ini mampu mengetahui akhir dari sebuah perilaku atau kejadian akibat jubah ego yang sudah lepas dari diri mereka. Ciri yang kedua adalah mengetahui latar belakang atau apa yang sebenarnya terjadi walaupun mereka tidak berada di lokasi kejadian. Hal ini berarti mereka mampu mendeteksi keganjilan atau kebohongan dari cerita seseorang. Ciri yang ketiga adalah pengetahuan atau wawasan yang mengalir secara alami. Hal ini membuat mereka menjadi sangat bijak melebihi usia mereka. Kemampuan psikis yang keempat adalah clairsentience atau kejernihan perasaan. Ciri dari kemampuan ini adalah mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita biasanya akan lebih sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena kita memahami bahwa jiwa lain dan kita sebenarnya adalah satu. Kita semua adalah bagian dari Sang Pencipta. Maka, akses untuk memahami perasaan orang lain biasanya terbuka ketika mengalami kebangkitan spiritual. Kita harus berhati-hati ketika kemampuan ini terbuka, karena energi kita akan terkuras ketika menjadi tempat pelampiasan emosi atau cerita dari orang lain. Maka, penting untuk menjaga energi kita dari emosi di getaran rendah. Keempat kemampuan psikis tersebut sejatinya dimiliki oleh semua orang, bahkan sebelum mengalami kebangkitan spiritual. Namun, dengan kadar atau tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Ketika mengalami kebangkitan, kemampuan tersebut menjadi lebih tajam karena kita sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ego yang menyumbat kemampuan ini muncul ke permukaan. Banyak orang kemudian memberikan label kepada diri mereka bahwa mereka memiliki kemampuan psikis tertentu. Sesungguhnya, hal ini tidaklah penting, karena, sekali lagi, kita semua sudah memiliki bibit dari keempat kemampuan psikis tersebut. Yang penting bagi kita adalah untuk memahami dan menyadari bagaimana masing-masing ciri dari kemampuan psikis tersebut kita rasakan. Setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda, karenanya jadilah awas dan sadar akan pengalaman diri sendiri dan jadikan pengalaman orang lain sebagai referensi.